Apakah Anda pernah penasaran berapa sih denda yang harus Anda tanggung jika Anda gagal bayar di pinjol selama bertahun-tahun? Let's say 4 tahun sampai 5 tahun. Gitu ya. Contoh misalkan Anda gagal bayar 20 juta di beberapa pinjol di tahun 2021. Nah, sekarang ini tahun 2026 anggap saja. Sudah jadi berapa hutang Anda? Apakah jadi segunung? Apakah sudah 1 miliar? Apakah sudah 3 miliar? Berapa? Nah, apakah Anda pernah memikirkannya atau pernah penasaran? Nah, kalau saya tidak pernah ya. Ya, saya tidak pernah memikirkan hal tersebut. Jadi ngapain penasaran mikirin hal tersebut ya? Wong sudah galbay kok. Ya harusnya mikirin bagaimana masa depan kita, pekerjaan kita, cita-cita kita. Gitu. Bukan ngendog ngurusin pinjol aja, ngendog mikirin pinjol ngapain? Tapi ini ya, akan saya bahas di video ini. Kenapa akan saya bahas? Karena OJK itu sudah menetapkan aturan batas maksimum denda yang akan Anda dapatkan jika Anda itu galbay lama sekali. Langsung saja kita lihat aturan OJK tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Ini itu adalah pedomannya untuk para perusahaan pinjol dan untuk para nasabah yang sedang memakai pinjol atau yang sudah gagal bayar di pinjol. Ini pedomannya. Ya, maka dari itu di sini banyak pasal-pasal, pasal 25, pasal 36 dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas adalah denda. Mari kita cari tahu tentang denda di pedoman ini. Langsung saja kita searching kata denda. Ya. Nah, ini dia. Ada batas maksimum denda. Nah, di sini ya. Batas maksimum denda yang akan Anda dapatkan jika Anda galbay di pinjol OJK Indonesia. Oke, namun kita scroll dulu ke atas ya untuk mengetahui ini adalah bab apa sih ini nih batas maksimum denda nih. Nah, ini ya, ini adalah bab 4 ya, batas maksimum manfaat ekonomi. Apa itu manfaat ekonomi? Nah, manfaat ekonomi itu ini ya, bunga, margin bagi hasil, biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, ujrah yang setara dengan biaya dimaksud dan biaya-biaya lainnya. Itu selain denda. Selain denda keterlambatan. Oke, jadi manfaat ekonomi itu ya praktisnya sih bunga dan biaya administrasi yang didapatkan oleh pinjol atau keuntungan yang didapatkan oleh pinjol ketika pinjol itu meminjamkan uang kepada masyarakat Indonesia. Gitu, oke. Nah, kita balik lagi ke nomor 4 tadi. Ya, set mana tuh tadi? Nah, ini dia. Batas maksimum denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf C ditetapkan berdasarkan jenis pendanaan, yaitu yang pertama untuk pendanaan produktif, yaitu sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai baki debit pendanaan yang berlaku selama 2 tahun sejak 1 Januari 2024. Oke, yang nomor 2, 0,067% yang akan ditetapkan pada 1 Januari 2026. Saya izin untuk tidak membaca ininya ya, karena ini tidak terlalu penting gitu, oke. Lalu yang B, pendanaan konsumtif ya sebesar 0,3% yang akan berlaku pada sejak 1 Januari 2024. Oke, selanjutnya sebesar 0,2% yang akan berlaku sejak 1 Januari 2025 dan sebesar 0,1% yang akan berlaku pada Januari 2026. Jadi setiap tahun itu ya dendanya akan menurun. Nah, tapi kalau kita mau hitung satu-satu gitu 0,3% hari ini terus dikalikan berapa gitu, aduh, belum tentu benar juga karena kita hutangnya berapa gitu kan. Biaya administrasinya berapa, bunganya berapa. Nah, OJK sudah merangkum hal tersebut di nomor 5 ya. Kita baca, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna atau para nasabah tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Nah, inilah jawabannya. Seberapa besar hutang Anda jika Anda itu galbay selama bertahun-tahun? Yaitu tidak melebihi 100%. Karena di sini seluruh manfaat ekonomi seperti bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan itu tidak melebihi 100%. Nah, tapi pinjol itu akan memilih bunga dan denda sampai 100%. Mentok 100%. Contohnya misalkan hutang Anda 2 juta. Mau Anda galbay sampai 5 tahun, hutang Anda itu tetap akan jadi 4 juta saja. Karena 2 juta, 100%-nya 2 juta lagi gitu ya. Dendanya, manfaat ekonominya, dan lain-lain. Seperti itu.
Nah, misalkan Anda gagal bayar 20 juta di tahun 2021 ya, sampai 2024 ini. Berarti hutang Anda menjadi 40 juta rupiah. Tuh ya. Kabar baiknya yang bisa kita ambil dari peraturan ini adalah hutang kita tidak akan bermiliar-miliar. Ya, tidak akan bermiliar-miliar itu kalau dipinjolnya OJK. Kalau dipinjol ilegal, waduh, ya Anda pinjam 1 juta juga seminggu kemudian sudah jadi 1 miliar. Ya bebas mereka, ya kan, mau ngapain aja. Ya, maka dari itu, kalau Anda sudah tidak kuat, maka galbaikan segera. Gak usah gali lubang tutup lubang yang nanti akhirnya Anda terjerat puluhan aplikasi. Ya, dendanya pun makin gede gitu. Kalau Anda galbay pada saat Anda punya hutang dipinjol hanya 5 juta, maka sampai kapanpun hutang Anda itu 10 juta. Oke ya. Nah, saya berbicara seperti itu untuk kelasnya kelas-kelas newbie. Ya, kalau orang yang sudah tidak peduli ya dengan pinjol itu sudah hajar saja, kuras limitnya, galbaikan gitu. Ya, tapi saya berbicara beberapa sisi gitu. Karena kalau bicara galbay-galbay terus, ya bosen dong ya. Apa-apa langsung digalbay, apa-apa langsung digalbay. Ya memang sih, mindset yang benar itu seperti itu. Ya, ketika Anda hutang dipinjol, ya langsung galbaikan saja, nggak perlu mikirin denda-denda seperti ini gitu. Tapi rata-rata orang yang galbay itu sudah move on dan sudah memiliki aktivitas lain. Ya kalau yang newbie itu tuh, yang baru nih ya, penasaran dendanya seberapa. Nah sekarang ada yang menarik lagi nih ya daripada 100% denda ini. Ya, contoh misalkan hutang Anda yang Anda galbaikan itu 80 juta. Ya, Anda sudah galbay selama 3 tahun. Jadi hutang Anda itu totalnya 160 juta ya, karena 100%. Uniknya ya, hutang Anda itu tidak akan selamanya ada di pinjol tersebut. Ini ya yang bikin tenang juga nih ya. Uniknya hutang Anda tidak akan selamanya ada di perusahaan pinjol tersebut. Kenapa? Karena pinjol tersebut harus selalu memanjakan mata para investornya agar investornya tersebut selalu menaruh uangnya dengan banyak ke perusahaan pinjol tersebut. Ya, atau bahasa singkatnya, pinjol tidak mau memiliki rapot yang jelek di mata para investor. Rapot yang jelek pada pinjol itu adalah data kredit macet yang menumpuk. Misal, contoh, isi cash, kita ambil isi cash. Ya. Isi cash Anda galbay 60 juta. Saya galbay 20 juta. Si B galbay 10 juta. Si C galbay 5 juta. Kalau di total-total sampai miliaran. Nah, pinjol ini nggak mau para investor melihat data tersebut. Ya. Karena kalau melihat data tersebut, waduh, ya investor ketakutan tuh ya. Ini dana saya akan balik enggak nih? Yang galbay aja banyak belum pada kembali uangnya. Nah, gitu maka dari itu ada yang namanya mitigasi resiko di dalam pinjol tersebut. Apa itu mitigasi resiko? Di sini di bawahnya saja. Fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna. Ya, akan saya skip bagian ini yang tidak penting ini, akan saya bacakan yang pentingnya saja. Ya, di nomor 6. Pengalihan resiko pendanaan atau gagal bayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Ya, nomor 7, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gitu. Anda sudah mengerti? Jadi resiko pendanaan itu sebaiknya dialihkan. Nih ya, di sini. Resiko pendanaan itu kan gagal bayar. Ya, itu dialihkan. Dialihkannya pakai apa? Dapat dialihkan melalui mekanisme asuransi. Atau dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi. Nah, OJK sudah mengatur nomor 7 ini bahwa pinjol tersebut bekerja sama dengan asuransi. Agar nanti ketika ada yang gagal bayar, ada yang menanggung. Alasannya ya buat itu tadi, agar tidak jelek di mata investor. Ya, sekarang begini, ya ketika banyak yang gagal bayar, mana yang lebih penting, pemasukan atau penagihan? Ya pemasukan, tetap saja. Misal uang mie ini lagi banyak yang gagal bayar. Mending mana? Nagih dengan gencar atau mendapatkan pemasukan? Ya masih mending mendapatkan pemasukan. Pemasukannya dari mana? Dari investor. Kalau urusan nagih itu bisa belakangan. Yang penting ditagih. Itu mindsetnya perusahaan pinjol itu, seperti itu. Ditagih mah gampang. Ya, kalaupun sampai nggak bisa ditagih, kita pakai pihak asuransi, oke? Walaupun memang agak lama.
gitu ya. Nah, tapi perusahaan pinjol ini harus terus mendapatkan kucuran dana dari para investor tersebut. Nah, jadi kita belajar dua hal di video ini. Yang pertama, denda kita di pinjol itu mau kita galbay selama bertahun-tahun itu hanyalah bertambah 100% saja. Yang kedua, hutang Anda yang sudah menjadi 2 kali lipat itu tidak akan selamanya ada di pinjol karena ada asuransinya. Buat apa OJK menuliskan peraturan asuransi ini kalau tujuannya bukan untuk mengauto lunaskan pinjaman-pinjaman Anda? Gitu. Ya, oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.